Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Teman Belajar Online. Sebelum mulai video pembelajaran ini, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, agar kakak semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Halo adik-adik teman belajar online, welcome back to my YouTube channel. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas tentang soal-soal perbandingan. Untuk materi perbandingannya, adik-adik dapat melihat di video sebelumnya. Contoh soal yang pertama, 3 buah mesin fotokopi mampu mencetak 420 lembar per menit. Dalam waktu 18 detik, banyak lembar kertas yang dapat dicetak oleh sebuah mesin fotokopi adalah, kakak akan tuliskan untuk A1 adalah 140 lembar. Dari mana didapatkan 140 lembar? Dari 3 buah mesin fotokopi. Jadi kita akan mencari untuk 1 buah mesin fotokopi. Berarti 420 kita bagi 3 hasilnya adalah 140 lembar. Lalu untuk B1 sama dengan 60 detik per menit ya. Menit kita akan ubah menjadi detik yang satuannya yang paling kecil. Lalu dalam waktu 18 detik berarti kita akan tuliskan B2 sama dengan 18 detik. Banyak lembar kertas yang dapat dicetak oleh sebuah mesin fotokopi adalah, berarti di sini adalah A2-nya sama dengan berapa akan kita cari ya. Kita akan masukkan rumus perbandingan yang senilai ya. Karena dia di sini kalau dia semakin lama waktunya maka akan semakin banyak. Jika semakin sedikit atau semakin cepat waktunya maka jumlah lembar kertasnya akan semakin sedikit. Akan kakak masukkan nilainya. A1 sama dengan 140, B1-nya 60, A2-nya kita tulis A2 lagi. Untuk B2 sama dengan 18. Lalu kita akan mencari nilai A2 dengan cara mengkalikan silang. Kalikan dengan yang ada temannya, 140 kali 18. Lalu kita bagikan dengan yang sendiri, dibagi dengan 60. Selanjutnya, supaya mudah kita mencari nilainya, akan kita sederhanakan dengan cara mencoretnya dengan yang di bawah. Pertama, kakak akan mencoret angka 0 dengan angka 0. Selanjutnya, kakak akan bagikan 18 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 3. Kemudian 14 dikalikan 3 sama dengan 42 lembar. Jadi sebuah mesin fotokopi dapat mencetak sebanyak 42 lembar dalam waktu 18 detik. Untuk soal nomor 2, untuk menempuh jarak 72 km diperlukan bensin sebanyak 4 liter. Jarak yang dapat ditempuh dengan persediaan bensin 12 liter adalah, kakak akan tuliskan untuk A1 sama dengan 72 km, B1-nya yaitu bensinnya ya 4 liter. Nah, jika bensinnya 12 liter, maka jarak yang dapat ditempuh adalah, kita akan gunakan rumus perbandingan yang senilai. Kakak akan masukkan nilainya. A1 diganti dengan angka 72, B1 sama dengan 4 liter, A2 sama dengan A2, kita akan cari nilainya. Nilai B2 sama dengan 12. Lalu kita akan mencari jarak yang ditempuhnya ini dengan cara mengkalikan silang ya. 72 dikalikan dengan 12 ya, dibagi dengan 4 yang sendiri ini. Kita akan sederhanakan, kita bagi dulu 12 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 3. 3 dikalikan 72 sama dengan 216 km. Jadi jarak yang dapat ditempuh oleh persediaan bensin 12 liter adalah 216 km. Untuk soal nomor 3, panjang dan lebar sebuah miniatur gedung adalah 9 cm. Ini adalah untuk panjangnya. Dan lebarnya adalah 7,5 cm. Jika panjang gedung yang sebenarnya adalah 60 meter, maka lebar gedung sebenarnya adalah, nah ini adalah konsep skala ya. Yang ini disebut dengan faktor perbesaran dan faktor pengecilan. Maka untuk A1 adalah panjang miniatur ya, 9 cm. Lalu untuk B1-nya 60 meter, panjang gedung sebenarnya. Lalu untuk A2, untuk yang lebarnya 7,5 cm. Dan B2-nya akan kita cari. Seperti biasa, kita akan gunakan perbandingan yang senilai. Kakak akan masukkan nilainya. A1 itu sama dengan 9, B1-nya 60, A2 7,5 cm, dan B2-nya akan kita cari jawabannya. Maka untuk B2 sama dengan 7,5 dikalikan 60 dibagi
9. Kakak akan bagikan dulu 60 dibagi 9, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 60 dibagi 3 20, 9 dibagi 3 sama dengan 3. Lalu 7,5 kita bagi 3, hasilnya adalah 2,5. Selanjutnya 2,5 dikalikan 20 sama dengan 50 meter. Jadi untuk lebar gedung sebenarnya adalah 50 meter. Untuk soal nomor 4, dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, banyak pekerja yang harus ditambahkan adalah, nah, ini adalah perbandingan yang berbalik nilai. Jadi, intinya kalau misalnya pekerjaan dalam sebuah proyek dikerjakan dengan orang yang lebih banyak, maka pekerjaan tersebut akan lebih cepat selesainya, bukan lebih lambat selesainya ya. Jadi kalau misalnya pekerjaannya lebih sedikit, maka selesainya lebih lama. Jadi dia berbalik ya. Bagaimana caranya? Kakak akan tuliskan seperti ini. Untuk A1 sama dengan 12 orang. Ingat, jika untuk A1 kita tentukan orang, maka untuk A2 juga harus dalam satuannya orang. Maka untuk yang B1-nya adalah yang 15 hari. Lalu apalagi yang diketahui di sini? Yang diketahui di sini adalah yang 10 hari. Berarti kita tuliskan adalah B2 bukan A2 ya. Karena ini harus sama nih besarannya atau satuannya. B2 sama dengan 10 hari, maka untuk pekerja kita akan tuliskan untuk yang A2. Kita akan masukkan pada rumus yang berbalik nilai, A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jangan lupa ini dibalik belakangnya, bukan yang depannya ya, tapi yang belakangnya kita balik. Kakak akan masukkan angkanya. Untuk A1 sama dengan 12, B2 yang bawah ini ya 10, B1-nya 15, dan A2-nya akan kita cari. Maka nilai A2, banyak pekerja yang harus ditambahkan, itu 12 dikalikan 15. Ingat, kita kalikan silang, kalikan dengan yang ada temannya, dibagi dengan yang sendiri. 12 dikali 15 dibagi dengan 10. Bagaimana cara menyelesaikannya? 15 sama 10 sama-sama bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Lalu 12 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 6. 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Karena pertanyaannya adalah banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, untuk pekerja awal kita sudah dapatkan 12 orang. Jika ingin diselesaikan dalam 10 hari, pekerjanya harus menjadi 18. Jadi harus ditambahkan sebanyak 18 dikurang 12, sebanyak 6 orang. Nah, bagaimana adik-adik untuk konsep perbandingan? Semoga adik-adik tidak bingung lagi tentang soal-soal perbandingan. Sekian video dari kakak, semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share ya ke teman-teman kamu. Terima kasih.